Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan tugas ibadat kita. Sebelum itu kita awali dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan halaman 604. Mari kita 1, 2, 3. Mari kita melangkah maju, membuka hati, membentang iman, rentangkan tangan, menunduk muka, bersujud sembah, beribu ampun. Sembah, 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 beribu ampun. Dua. Gagahkan iman, menjaga diri, mengikat cinta dan kasih sayang, bersihkan hati, noda dan dosa, bersujud sembah, beribu ampun. Sembah, 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 beribu ampun. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan ibadat ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kiranya dengan taktikum ibadat kami ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang-orang dan lembaga, karena kami melakukannya, condonglah telingamu, sebab Tuhanlah yang memberi oleh kesukaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu, sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula mendapat manfaat hidup, atau tidak dapat kehendak Allah, Dia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terbayangkan akan membuka para memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya dengan semua peliharaannya, dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini bertuju kepada kalian, para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula.
dan yang di dalam hal itu pelajaran akan mendapat pembelaan. Jadi hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan halaman 400. Andaikanlah 1, 2, 3. Andaikanlah ku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Lanjutkan dengan bacaan ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dimuliakan lagi. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul kedatangan dari Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara rendah. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur. Orang itu adalah seorang Samari. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Malam. Dalam kitab kebijaksanaan pada hari ini mengajak kita merenungkan pentingnya kebijaksanaan dalam menjadi seorang pemimpin. Allah yang memberikan kekuasaan kepada para pemimpin, Allah juga yang akan menuntun pertanggungjawaban dari mereka. Seorang pemimpin harus sadar bahwa penguasaan diri terhadap tutur kata dan perbuatan sangat berpengaruh pada cara ia memimpin. Persoalan pertama-tama bukanlah soal standar operating prosedur ataupun mekanisme yang tersusun rapi dan jelas, melainkan pada cara hidup dan cara pastoral pemimpinnya. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan tingkah laku akan mempersulit komunitas dan menjadi batu sandungan. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menguasai diri juga akan mampu memimpin komunitasnya. Penguasaan diri ini akan berpengaruh pada relasinya dengan orang-orang yang dipimpin dan dalam pengambilan keputusan penting. Untuk menjadi seorang pemimpin jemaat, komunitas, dan keluarga adalah sebuah kepercayaan dan amanat Allah kepada kita. Janganlah kita sembrono atau gegabah dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, terutama dalam gereja, karena hidup kita berdampak bagi hidup jemaat di sekitar kita dan menyangkut keselamatan hidupnya.
Sekian dari dengan pada hari ini. Ya Bapak, semoga kami semakin menguasai diri dan belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Amin. Marilah kita mengucapkan doa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebenaran kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, kepada semesta alam dan semesta kita mengucapkan doa. Bagi para rohaniwan dan biarawat dan biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniwan dan biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik Yosa ini, semoga Raja semesta alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan difabel, semoga Raja semesta alam menyadarkan saudara-saudara kita yang sakit dan difabel bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Raja semesta alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasihnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putramu yang telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam, karena percayanya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami pada saat ini berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas segala penyelenggaraan yang Kau berikan pada hari ini dan berkat-Mu yang melimpah pada hari ini juga. Dan ya Tuhan, terima kasih atas kelancaran ibadah praktikum kami, sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semua doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari,
Pergilah, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup halaman 553. 553. Santo Yosef yang menjaga. 1, 2, 3. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Engkau tiada bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef antarkan